kalau meninggal dunia cuman dua kembalinya, kalau tidak ke surga ya ke neraka. Tapi orang yang beriman kepada Allah sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa nanti mereka semuanya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dalam hidup ini iman sebiji zarah sekalipun, hidupnya suka melafalkan kalimat la ilaha illallah, dan nanti tetap akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada itu jemaah sekalian, ada beberapa doa di dalam kitab munajat ini agar terhindar daripada azab api neraka. Ini bagian daripada doa kita, bagian daripada munajat kita, karena menjadi hak prerogatifnya Allah. Allah memasukkan hambanya kemana saja, ke surga atau neraka. Ini bentuk kita sebagai hamba Allah diharuskan untuk bermunajat, untuk berdoa agar tidak dimasukkan ke dalam azab api neraka. Nah, doa-doa kita tersebut sudah ada di dalam kitab munajat ini. Ada di halaman 15. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanah, akan kebaikan, wa fil akhirati, dan juga di akhirat, hasanah, juga mendapatkan kebaikan. Nah, masuk doa kita, wa qina adzabannar, ya Rabb, hindarkanlah kami daripada azab api neraka. Setelah kita mohon kepada Allah akan dapat kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat, ditutup dengan wa qina adzabannar, agar dihindarkan daripada azab api neraka. Ini doa sempurna sekali jemaah sekalian. Makanya kata orang doa sapu jagat, saking sempurnanya, karena nggak ada lagi, sudah bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan dihindarkan daripada azab api neraka. Maka doa apa saja yang kita panjatkan pada Allah ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, poin kita adalah wa qina adzabannar, dihindarkan daripada azab api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua ada di halaman 17. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, telah beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami, dzunubana, akan dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan hindarkan kami daripada azab api neraka. Ini juga doa yang luar biasa. Kita menyampaikan kepada Allah kalau kita ini orang yang beriman. Doanya ini, innana amanna, kami ini orang yang beriman ya Rabb. Nah, kalau kami ini orang yang beriman, faghfir lana, maka ampunilah. Walaupun kita ini orang beriman tentu punya dosa, tetap ada kalimat faghfir lana dzunubana.
Kalau sudah faghfir lana dzunubana, Allah sudah mengampuni dosa kita, maka waqina adzabannar. Jadi kalau dosa telah Allah ampuni, udah pasti terhindar daripada azab api neraka. Tetapi karena ini bentuknya permohonan seorang hamba menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah, tetap kita mohon dengan kalimat waqina adzabannar. Beriman, ampuni dosa, terhindar daripada azab api neraka. Ini yang kedua. Yang ketiga di halaman 18, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta, engkau tidak menciptakan hadza ini batila, sesuatu yang batil atau yang sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Rabb, faqina adzabannar, maka ampunilah, maka hindarkan kami daripada azab api neraka. Ini doa setelah kita sampaikan pada Allah bahwa ciptaan Allah ini enggak ada yang sia-sia, mau barang sekecil apapun, mau binatang sekecil apapun, kita memuji Allah, baru memohon dihindarkan daripada azab api neraka. Bapak-bapak sekalian, yang hebatnya lagi adalah kenapa setiap orang itu tidak mau dimasukkan ke dalam api neraka. Ada apa di situ? Kalau kita mendapatkan cerita dari orang, tentu mengerikan. Cerita di Quran tentu mengerikan. Dari namanya saja neraka, nar, jahannam. Padahal kan kita nggak pernah ngerasain. Tapi udah diceritakan oleh para ulama, saking tempat tersebut kita nggak mau masuk, maka terus kita nggak mau terjerumus ke situ. Tetapi banyak orang yang tidak menjalankan satu amalia agar tidak terjerumus. Nggak mau terjerumus tapi mengamalkan amalan yang menjerumuskan. Preman mana yang mau masuk neraka? Ahli maksiat mana yang mau masuk ke dalam neraka? Pasti nggak ada yang mau. Tapi justru amaliyahnya mengantarkan ke dalam neraka. Di dalam kitab munajat ini dijawab, kenapa kita nggak mau masuk di situ? Kenapa kita nggak mau menempati tempat itu? Kenapa kita terus mohon pada Allah agar dihindarkan daripada azab api neraka? Itu di halaman 26. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana, wahai Tuhan kami, isrif, jauhkanlah, anna, dari kami, azab jahannam, akan azab jahannam, azab api neraka. Kenapa? Inna azabaha, sesungguhnya azab api neraka itu, karena ada apa api neraka itu gharama. Inna azabaha karena gharama, itu tempatnya yang mengekalkan orang. Kalau sudah masuk ke sana, nggak bisa minta keluar lagi. Bahkan di Al-Quran itu dikisahkan nanti penduduk ahli neraka itu minta pulang ke dunia. Nah, kalau tahu gini caranya mah, hidupin gua lagi dah. Pulangin gua ke dunia. Gua mau tobat, gua mau amal. Nanti pada ngomong begitu. Kata Allah, telat ente. Udah kagak bisa. Dunia udah kagak ada. Udah sirna semua. Nah, inna azabaha kana gharama. Itu sesungguhnya azabnya kebinasaan yang kekal.
Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Nah, innaha sesungguhnya neraka itu saat seburuk-buruk, mustaqarron tempat, maqama kediaman. Jadi seburuk-buruknya tempat kediaman adalah neraka jahanam. Senikmat-nikmatnya tempat tinggal adalah surga. Maka kalau kita mengistilahkan kalau ada yang buruk kayak neraka itu gua gitu. Di rumah kayak neraka ya. Panas sedikit kayak neraka ya. Nah itu bagian daripada gambaran yang ada di dalam kitab munajat ini tentang bagaimana neraka itu. Maka kalau neraka itu tempat yang paling hina, tempat yang paling buruk, tempat yang tidak menyenangkan, maka wajar kita bermunajat 3 kali dengan waqina adzabannar. Yang terakhir tadi faqina adzabannar. Ada menggunakan huruf wawu, ada menggunakan huruf fa. Tapi pada intinya 3 kalimat tersebut kita dihindarkan daripada azab api neraka. Dalam salah satu kisah bahwa azab yang ringan daripada neraka itu adalah kita berdiri di atasnya saja, hawanya saja bisa mendidih otaknya. Naudzubillah. Maka wajar kalau kita tidak ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Oleh karena itu semoga setiap malam Rabu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala 4 kali Pak di sini agar dihindarkan daripada azab api neraka itu. Kalau yang 3-nya waqina adzabannar, kalau yang satunya Rabbana srif anna adzab jahannam, yang artinya isrif anna, jauhkanlah kami. Kalau yang waqina kita baca hindarkan kami. Jadi 3 kali menggunakan kalimat waqina, 1 kali menggunakan kalimat isrif anna adzab jahannam.